Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita ketemu lagi ya di Jiwa. Kita akan ngobrolin tentang atau sharing tentang kegawat daruratan psikiatrik ya. Jadi di Jiwa juga ada gawat darurat ya, tidak hanya secara fisik aja. Ya, ada IGD-nya juga, ada ICU-nya, ada UPIP ya, kadang kami menyebutnya. Nah, di situ kita perlu mempelajari gimana sih sebenarnya kegawat daruratan jiwa itu, karena nanti mau tidak mau kalian meskipun nggak di rumah sakit jiwa, ya pasti harus itu ya mempelajari hal-hal yang emergensi seperti ini, apalagi kita adalah seorang perawat. Ya, saya langsung share screen. Oke. Nanti saya juga ajari manajemen krisis ya. Ini terlihat ya anak-anak ya. Ya, jadi kegawat darurat psikiatri itu adalah kondisi yang ditandai oleh gangguan pada pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang, dan perlu perhatian dan intervensi terapeutik segera, gitu ya. Sama dengan kegawat daruratan pada yang lain, misalnya gawat darurat yang lain ini misalnya kecelakaan, gitu ya, kecelakaan, kemudian dia cedera kepala berat, gitu. Wah, itu apalagi itu harus segera mungkin. Sama jiwa seseorang juga seperti itu. Misalnya tiba-tiba ada seseorang yang tiba-tiba teriak gitu ya, teriak kemudian mengamuk, itu juga harus segera ya. Dan perlu digarisbawahi di sini intervensi terapeutik. Jadi kalau ada orang teriak bukannya dibogem ya atau dipukul, salah itu. Kita juga jadi ikut-ikutan gangguan jiwa kalau seperti itu. Apalagi kita adalah perawat. Tapi harus ada penanganan khusus terkait hal tersebut gitu ya. Apa saja yang kemudian termasuk dalam kegawat daruratan psikiatri? Ada gaduh gelisah ya. Jadi orang-orang yang gelisah gitu ya, kemudian bikin gaduh, wah itu harus. Contoh nih ya, apa tuh Bu? Udah gaduh, gelisah, misalnya orang yang Ibu bilang tadi, misalnya dia depresi, tapi kemudian tiba-tiba dia jadi teriak gitu ya, atau mania tiba-tiba berteriak, kemudian bikin gaduh, dan dia juga gelisah ya, sudah tidak bisa mengontrol pikirannya sendiri. Nah itu ciri-cirinya apa? Orang yang gaduh gelisah di sini sudah ada. Pertama agitasi, agresif itu tadi Ibu bilang di agresif tahu ya, overacting gitu ya. Kemudian kekerasan dia melakukan kekerasan baik pada dirinya dan orang lain gitu ya. Kemudian yang kedua adalah percobaan bunuh diri. Oh kalau ini harus banget ya, percobaan bunuh diri. Pada tahap percobaan ya, misalnya jadi bunuh diri nanti akan dijelaskan sendiri ya di materi yang lain. Jadi bunuh diri itu ada isyarat gitu ya. Salah satu isyarat bunuh diri misalnya nih, ada orang berkata, aduh udahlah mending aku mati aja, aku di sini juga nggak ada guna, aku capek dengan semua ini, aku lelah misalnya. Udah aku ini aja, dia mungkin nggak ngomong bunuh diri, enggak, tapi dia akan ngomong, aduh aku capek dengan semua ini, udahlah kok kayak lebih tenang di tempat lain gitu ya, yang aku nggak ketemu sama dunia yang seperti ini, misalnya itu udah isyarat. Yang kita harus aware dengan seperti itu. Teman-teman juga kalau ada temannya yang seperti itu juga harus langsung dikembalikan ya. Kalau dalam Islam itu lagi-lagi Islam ya. Kenapa ya? Karena kita seorang Muslim dan juga sejalan dengan visi misi Unisula gitu ya. Karena dalam Islam itu orang yang bunuh diri itu dosa besar. Kenapa dosa besar ya? Karena dia tidak menempatkan Allah. Berarti dia nggak percaya Allah gitu lah kalau orang bunuh diri itu. Kenapa? Dia punya masalah dan dia merasa dia bisa menyelesaikannya sendiri dengan apa? Membunuh dirinya. Gitu. Padahal ada Allah tempat bersandar, tempat mencari pemecahan masalah. Nah, kalau percobaan bunuh diri ini sampai pada minum baygon, misal ya, minum baygon atau minum sesuatu yang tidak wajar atau melakukan sesuatu yang nggak wajar, membakar diri dan sebagainya, ya. Kita sudah banyak sekali melihat di media massa ya, menyedihkan sekali biasanya faktornya adalah faktor ekonomi sebagian besar ya. Faktor ekonomi yang akhirnya ke psikis ya. Nah, ini adalah algoritma utama kegawat daruratan psikiatri. Ya, gaduh gelisah dan ini percobaan bunuh diri ya. Ada enggak misalnya seseorang punya tanda dan gejala delirium ya, gelisah ya. Ada demensia, tidak ingat ya. Demensia tuh seperti hilang ingatan gitu ya.
Kemudian ada nggak dia penyalahgunaan obat gitu. Kenapa kalau dia ternyata gaduh gelisah penyalahgunaan obat, yaitu ada penanganan tersendiri. Ada nggak gejala-gejala psikotis, ini harusnya sudah dijelaskan ya. Kemudian efek samping obat yang berat, misalnya sampai halusinasi dan sebagainya, ya di sini algoritmanya. Kalau tidak, jadi gini, ada delirium enggak, kalau enggak tanya demensia enggak, kalau enggak penyalahgunaan enggak gitu. Ini cara bacanya gitu ya. Ibu pikir kan sudah paham lah ya. Ibu anggap sudah paham. Kalau iya tanya juga delirium. Kemudian tanya juga di sini. PT-nya belum ada. Oh iya? Kenapa baru bilang ya? Ibu sudah ini dari tadi. Oke. Tidak apa-apa kalau ini bilang anak-anak harusnya yang share. Oke. Ya, ini Ibu bilang tadi ya. Kelihatan anak-anak? Kelihatan, Bu. Iya, tadi Ibu bertanya. Kelihatan, Ibu. Akhirnya ya, mohon maaf. Jadi ini adalah tadi Ibu bilang terkait dengan kegawat daruratan. Ya, ini sudah ya tadi ya Ibu terkait dengan definisinya ya, agitasi, agresi. Nah ini adalah algoritma utama. Jadi misalnya bunuh diri, ditanya dulu punya nggak dia delirium, kalau nggak ada tanya demensia, ada nggak penyalahgunaan obat, kalau nggak ada semua ke arah sini, ya, semua ke arah sini. Kalau nggak ada semua berarti dia hanya ansietas saja, ya. Ini adalah algoritma ya, silakan dipelajari. Kemudian next, oke, good. Tunggu ya Ibu admit dulu. Nah apa strategi umum penanganan pasien dengan kegawat daruratan psikiatri itu adalah satu. Jadi nilai ya. Nilai adanya bahaya, apakah melukai diri sendiri atau orang lain gitu. Kalau ternyata melukai ya berarti itu kegawat daruratan. Ya. Kemudian dilakukan di dalam atau di luar gedung layanan. Kenapa? Karena ada yang kalau dilakukan di dalam, dia kemudian memanfaatkan misalnya ya, orang dengan perilaku kekerasan, dia memanfaatkan apa yang ada di dalam gedung untuk kemudian menyerang orang. Nah, kalau seperti itu lakukan di luar gedung. Kemudian strategi yang lain adalah penting untuk memperhatikan keselamatan para staf dan anggota tim kita. Kalau ternyata orangnya nih ya bawa pisau 5 gitu ya, atau bawa apa yang ini ya, apa yang menyakitkan orang, kita juga harus tetap melindungi diri. Itu. Jadi tenaga kesehatan juga harus berpikir strategis. Ya. Kemudian jangan menolong sendiri. Jadi kalau ada kegawat daruratan, kalian nggak boleh menolong sendiri. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi nyawa, ya, jiwa. Ya. Jadi minimal 4 orang di dalam satu tim. Ya. 4 orang di dalam satu tim. Kemudian mencegah perlukaan dan cek benda berbahaya yang mungkin disembunyikan. Jadi kalau ada pasien datang nih di IGD atau ada laporan gitu ya ke kita, di situ ada ini orang ngamuk, maka yang kita amankan terlebih dahulu adalah lingkungannya. Apakah lingkungannya berbahaya? Setelah itu lihat orangnya, ya diraba semuanya ini. Di sini. Kenapa? Karena biasanya mereka akan menyimpan benda tajam seperti gunting, pisau, atau yang lain yang bisa membahayakan tidak hanya diri kita, ya, tidak hanya diri mereka sendiri, tapi bahkan diri kita, gitu. Nah, dan kita harus sadar bahwa, maaf, Bu ya, Betty, maaf teman-teman ada yang belum masuk. Ya, jadi teman-teman ada yang belum bisa masuk, belum diterima Bu Betty. Oh, ini sudah semua, saya sudah terima ya. Jadi mungkin masih running ya. Dan saya lanjutkan, menyadari bahwa semua pasien memiliki potensi untuk melakukan kekerasan. Jadi kita jangan, udahlah itu perempuan kok sepertinya kurus misalnya. Kurus kecil, udah
aku aja sendirian misalnya, dia nggak berpotensi. No, jangan seperti itu. Ya, apapun kita anggap berpotensi. Seperti sekarang COVID gitu ya, karena wabah, maka sekarang apapun gitu ya, yang sakit apapun itu dianggap COVID sebelum akhirnya dites ya, gitu. Untuk apa? Ya keselamatan kita. Nah, strategi yang lain itu ada modifikasi lingkungan. Jadi, ciptakan lingkungan dengan kebisikan minimal. Kenapa? Karena biasanya orang yang sedang stres atau kegawat darurat psikiatri, kalau ada suara gaduh, dia terstimulus. Ya, dia terstimulus. Terstimulus yang akhirnya dia juga memberontak dan malah memperkeruh suasana bagi dirinya sendiri ya. Karena tadi kecemasannya meningkat. Kemudian pencahayaannya harus cukup untuk mengurangi ilusi ya atau mispersepsi. Karena kadang kalau orang sudah kegawat daruratan kan terganggu ya secara hormon, Ibu sudah jelaskan ya kemarin. Dia ngelihat bayang-bayang itu bisa jadi halusinasi. Ya, itu tinggi besar dianggap apa, itu untuk mengurangi itu semua ya. Kemudian ciptakan lingkungan yang aman. Contoh kalau pada pasien bunuh diri, tidak boleh kita menaruh benda-benda tajam atau bahkan meja ya yang berujung tajam. Kan ada tuh sisi tajam meja ya, pojok meja, kursi kan ada di sisi tajamnya. Itu juga tidak boleh kita. Ya, sebisa mungkin dimodifikasi, tidak ditajemi tapi melengkung gitu. Kenapa? Karena Ibu bilang kemarin sepertinya orang yang paling kreatif itu adalah orang yang ingin bunuh diri. Semua bisa jadi alat. Ya, jadi ujung jangankan itu tembok aja itu bisa jadi buat jedok dirinya. Makanya khusus ruang isolasi pasien bunuh diri itu biasanya dilapisi dengan pelapis yang lembut. Ya, karena biasanya dia nyedok gitu kepala ya di situ. Ya. Nah, ini adalah prinsip wawancara ya pada kegawat daruratan psikiatri. Jadi harus dilakukan pada area tertutup. Untuk apa? Untuk sebagai langkah privacy. Karena biasanya orang kan tidak mau ya, masa kita diwawancara di depan orang banyak. Kenapa kamu mau bunuh diri gitu? Saya punya masalah keluarga, ya enggak, jarang. Ya jarang. Yang ada malah dia tertunduk, bisa jadi menangis, bisa jadi agresif, sehingga harus secara privacy ya. Kemudian ciptakan hubungan terapeutik. Jadi jangan ketika wawancara itu kita tidak boleh kemudian menatap dengan tatapan tajam kan. Kenapa kamu bunuh diri? Nggak tahu apa hidup itu berharga misalnya. Nggak boleh ya. Jadi harus ada konsep terapeutik di situ. Misalnya ada apa Bu? Coba cerita pada saya jika Ibu memang tidak keberatan. Kalau masih keberatan tunggu dulu, jangan dipaksa ya. Karena kita menginginkan kebenaran terungkap ya, ya. Ya maksudnya data-data valid ya sebagai bahan intervensi. Dan yakinkan bahwa pasien berada di tempat aman. Bapak, Ibu, Mbak, ya Mas, ini tempat aman. Insya Allah ada saya siap membantu. Asal Bapak, Ibu, Mas, Mbak terbuka dengan saya. Ada apa? Mari kita selesaikan satu persatu. Saya akan membantu. Nah, kan yang seperti ini, kalimat-kalimat seperti ini itu kalau nggak latihan kita nggak bisa. Ya, jadi latihannya gimana Bu? Minimal kalau ada teman kalian mau curhat itu dengarkan, gitu ya. Dengarkan, kemudian ngopo sih gitu aja kok dipikir berat. Nah itu nggak boleh ya, jangan. Ya lari nanti temennya, ya apalagi pasien. Nah ini komunikasi terapeutik itu bicara dengan tenang, kemudian vokal jelas, nada suara juga tegas, ya jadi nada suara kita tegas. Jadi gimana, gitu ya. Jadi jangan gimana Bu, gitu ya, jangan ya. Nada juga perlu diperhatikan. Kemudian intonasi rendah. Ya iya jangan sampai gini. Gimana Bu? Ibunya lari ya. Jadi ada apa Ibu? Oh begitu. Silahkan Ibu ceritakan semua yang ingin Ibu ceritakan. Kalau ada yang nggak ingin Ibu ceritakan tidak apa-apa. Ya mungkin lain kali bisa Ibu ceritakan. Tapi yang Ibu ingin ceritakan keluarkan. Seperti apa silahkan. Saya akan mendengarkan Ibu.
Ya, dan dengarkan pasien itu dengan baik. Jangan main HP. Yang ngamuk tambah pasiennya. Kayak kalian misalnya ya. Kalian curhat sama temen, dia malah main HP. Ya kan, pengen nyeliding kan akhirnya. Nah, kayak gitu. Dan pertahankan posisi tubuh. Kenapa? Orang yang ikhlas, yang tulus sama kita itu terlihat dari sisi tubuhnya. Jadi kalau orang, misal kita curhat sama orang ya, terus orang terlihat gelisah, ini sebenarnya udah nggak pengen dengerin curhat kita nih kalau kayak gitu. Makanya kita sama temen, sama pasien juga seperti itu. Kalau posisi seperti ini ya begini, tatap matanya, dengarkan, sesekali tersenyum, mengangguk-angguk gitu ya, tergantung dengan apa yang dia sampaikan. Ya, paham ya anak-anak ya? Suara ibu jelas sampai sini? Kalau nggak jelas langsung ngomong ya, karena ini ibu rekam. Jelas, Bu. Oke, good. Bu. Ya. Kemudian hargai dan bicara dengan sopan kepada pasien. Misalnya pasien ngomongnya 2 kalimat, 5 menit lagi ya. 5 menit diem ngomong lagi, gak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Namanya kita sedang mencoba untuk mengkaji pasien. Jangan, aduh Bu ngomongnya lama banget, saya ada antrian pasien yang lain. Ya, tidak boleh. Makanya kenapa yang wawancara kayak gini itu khusus. Ya. Nah, penanganan pasien dengan kegawatan psikiatri juga yang lain adalah kita harus mengumpulkan sebanyak mungkin informasi. Jadi tidak hanya dari pasien, tapi jadi keluarga juga, karena bisa ada dua sudut pandang yang berbeda ya. Kemudian pertanyaan fokus pada keluhan saat ini. Jadi jangan kemana-mana. Misal pasien bunuh diri tadi, fokus. Ya, ada apa di rumah, kenapa sampai begini, apa yang sudah dilakukan sebelumnya, mencoba bunuh diri sudah berapa kali, apa saja yang dilakukan gitu. Jangan kemana-mana, ya. Oh iya tuh emang pacar ibu tuh kayak gitu ya, ya Allah pantas ibu mau bunuh diri misal, no ya. Tidak boleh. Bahkan dalam hati juga tidak boleh seperti itu ya. Dan kalimat kita harus pendek dan mudah dipahami, jangan terlalu panjang. Karena orang yang sedang kegawat daruratan tuh pikirannya lagi kacau, ya ruwet gitu ya. Jadi kalau panjang-panjang yang ada dia pusing, ya malah tambah tidak baik, ya. Jadi pendek bagaimana Bu? Ya apakah sebelumnya pernah seperti ini? Kapan? Berapa kali? Memakai apa? Coba ceritakan. Nah kayak gitu-gitu aja, ya. Dan tetap mempertahankan jarak yang aman. Jarak aman itu 2-3 langkah dari pasien. Jangan terlalu dekat. Misalnya kalian, Bu dekat aja Bu. Kan kayaknya lebih akrab. Siapa tahu pasiennya jadi lebih banyak terbuka. Oh no, jangan. Kalian dibogem habis ya. Jadi dalam kondisi seperti ini, selain keselamatan pasien, keselamatan teman-teman juga harus dipikirkan. Ya. Singkirkan terkait masalah fisik ya, kemudian ketergantungan zat atau alkohol, dan gangguan jiwa lain bila hal-hal bisa disingkirkan. Maksudnya tuh begini, oh ternyata si ibu ini pernah ada riwayat nyabu misalnya, yaitu diletakkan dulu dalam artian jangan diomongin dulu, jangan dimasukkan ke dalam faktor. Ya, jangan dimasukkan ke dalam faktor. Fokus hanya pada apa yang dia lakukan saat itu ya. Kemudian nilai fungsi berat ringannya gejala psikiatri, biasanya nanti ada ya form gitu. Oh ini berat nih gitu ya. Ada namanya RUFA, nanti Ibu kasih juga ya. Kemudian adanya sistem pendukung misalnya, oh ibu ini gejala berat sudah bunuh dirinya. Coba keluarganya seperti apa? Apakah keluarganya acuh tak acuh? Apakah keluarganya sangat baik dan sebagainya? Itu juga harus dinilai. Kenapa? Karena itu bisa menjadi faktor ya, stimulus atau faktor apa kalau faktor stimulus nama lainnya apa anak-anak? Ada predisposisi, ada presipitasi, apa yang namanya? Ayo coba Mbak Mardela, apa Del? Ingat gak Del? Ya, jadi faktor presipitasi gitu ya Del. Dela pegang hidung terus dari tadi. Ya, presipitasi ya. Jadi menstimulus gitu. Bisa jadi. Nah, apa tata laksananya?
Jadi yang perlu dilakukan, berpikir dan bersikap kritis ya. Jadi kita jangan lengah anak-anak. Ya, jangan lengah. Kemudian kita harus tetap tenang. Kemudian suportif ya. Suportif itu maksudnya kita mensupport yang tetap jaga jarak aman. Kemudian tawarkan pilihan, Pak, Bu. Ini Bapak kan ini mukul-mukul terus. Ayo minum obat gitu ya. Atau ayo mau enggak ini diam. Kalau diam enggak saya ikat gitu misalnya. Ya, kalau dia mukul-mukul terus kan harus ada intervensi lain, fiksasi namanya ya. Dikasih pilihan, ini mau saya minum obat atau diam ya atau saya ikat gitu. Misalnya ya udah Bu minum obat, jadi minum obat, bisa tenang dia. Ya udah Bu saya diam, oke. Diam ya, kalau tidak diam saya akan mengikat misalnya. Jadi harus kasih pilihan tegas seperti itu. Misalnya dia ternyata nggak diem-diem, ya udah diikat tidak apa. Dan kasih penegasan bahwa perilaku kekerasan itu tidak boleh. Pak, tidak boleh mukul seperti ini ya, tidak boleh. Ini tidak baik, akan merugikan, menyakiti Bapak sendiri dan menyakiti orang lain gitu. Ya, kemudian yang jelas dokumentasi. Yang harus dihindari apa? Mengancam. Ya, gimana Anissa? Anissa Putri, raise hand. Gimana? Mau ada pertanyaan? Oh enggak, kepencet. Kemudian menertawakan, tidak boleh kita menertawakan pasien ya, tidak sopan ya, dan tidak sopan juga mengganggu kode etik juga. Merasa tidak adekuat ya, merasa terancam. Kita misalnya, aduh ada pasien ya, lari-lari terus kemudian kita jadi takut, merasa terancam. Tidak boleh seperti itu ya. Kita juga punya ilmu kan? Atau marah terhadap keluarga yang membawa. Ngapain sih Bu dibawa ke sini? Ini lagi penuh tahu IGD-nya. Loh, tidak boleh seperti itu ya. Ya ini perawatnya harus dikaji juga ini. Ya. Nah, ini dia penanganannya semua ya. Baik dokter, perawat, bidan tuh harus tahu, tokoh masyarakat juga misal nih ya. Ada orang ngamuk di suatu desa. Nah, lah itu ya harus kita libatkan keamanan desa, satpam misalnya. Kemudian tokoh di situ, lurah, kades, RT, kemudian diamankan untuk dibawa ke IGD. Nah, ini dia alat untuk kegawat daruratan psikiatri. Ya. Jadi ada, ini anak-anak diperhatikan ya, ini ada alat fiksasi kaki dan tangan. Ya, seperti ini alatnya. Ini ada alat pengikat, ada juga seperti scratch itu ya, tarikan gitu loh, bukan tarikan sih. Apa sih kayak ini kita nutup tas itu yang dia scratch gitu loh, ya saya lupa lah namanya itu ya. Ini untuk mengikat di tempat tidur, ya. Proses mengikat tidak boleh sampai merah ya, tidak boleh itu malpraktek. Dan ini yang kedua adalah jaket fiksasi. Jadi untuk pasien yang hiperaktif. Misalnya pasiennya ngamuk-ngamuk. Nah, ini langsung dipaketin pakein jaket ini. Ya, ini bagian belakangnya seperti ini. Kenapa? Agar kakinya tidak kemana-mana, tangannya tidak kemana-mana. Kakinya juga bisa kita amankan nanti. Yang ketiga adalah memberikan obat penenang. Ya. Nah, gimana pelaksanaan pembatasan gerak atau pengekanan fisik atau disebutnya restrain ya? Satu, kita harus lakukan informed consent. Kalian sudah belajar etika keperawatan ya. Informed consent secara lisan ya. Kemudian nanti tulis di status. Jadi kita harus menjelaskan tindakan yang akan dilakukan bahwa tindakan ini bukan hukuman. Ya, maaf nih Pak, Bapak dari tadi mukul-mukul ya. Jadi saya harus ikat Bapak agar Bapak tenang. Kemudian sampaikan pada keluarga. Nggak apa-apa sambil teriak nih, jadi nggak perlu bawa ini dulu, apa namanya kertas, bapaknya lagi ngamuk-ngamuk ya kan. Bu, saya ikat dulu ya untuk menenangkan. Iya, misalnya, udah diikat. Ya. Kemudian siapkan ruang isolasi atau alat pengikat yang aman. Jadi langsung di ruang isolasi. Kemudian pilih alat pengikat yang aman dan nyaman dari bahan katun ya, nggak boleh dari karet karena karet melar sakit nanti. Nggak boleh, itu lagi-lagi prinsip etik tidak terpenuhi.
Ya, dan di sini ada keterangannya ya anak-anak, pengikatan minimal 4 orang. Kemudian kalau diikat di tempat tidur dengan posisi terlentang, maka ikatan itu tidak boleh kencang dan juga tidak boleh terlalu longgar. Kenapa? Akan membahayakan. Ya, akan membahayakan. Membahayakan pasien. Tadi ya ada merah-merah. Kalau sudah merah-merah, wah kasihan, sayang sekali. Gitu. Kemudian yang harus dilakukan adalah observasi tiap 30 menit. Ya, observasi tiap 30 menit anak-anak. Kita lihat sudah tenang atau tidak, begitu ya. Ya. Sebentar anak-anak, bentar. Ada telepon. Ya, dan ya, hal-hal yang perlu diobservasi saat pengekangan, tadi kan 30 menit harus diobservasi ya anak-anak. Satu, tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital itu di situ. Tanda-tanda vital itu adalah, tahu ya kalian, RR, kemudian apa namanya, nadi dan sebagainya itu. Di situ, guys. Kemudian tanda-tanda cedera yang berhubungan dengan proses pengikatan. Nah, kalian harus lihat nih, ada nggak cedera? Karena kalau cedera harus segera dilepas. Ya, kenapa bahaya ya? Bahaya hal yang seperti itu. Kemudian ada nutrisi, hidrasi ya, dia jangan-jangan haus gitu ya. Kita harus beri minum. Sirkulasi dan rentang gerak ekstremitas. Coba seperti kita aja, kita membayangkan kita misal diikat, kan nggak enak ya diikat itu, sulit gitu, sulit untuk bergerak. Gak enak sekali posisinya. Nah, kita juga pikirkan itu. Ada rentan gerak yang boleh, ya, tetapi tidak sampai pasien bisa untuk meloloskan diri. Gitu. Kemudian higienitas, misal pasien mau pipis, ya kita harus berikan. Kemudian secara psikis, ya, kesiapan pasien untuk dilepaskan dari pengikatan, ya, itu juga harus diperhatikan. Termasuk tanda-tanda vital tadi. Itu semua harus diperhatikan. Kemudian, nah, ketika setelah pengikatan atau semasa proses pengikatan itu kita harus merawat daerah pengikatan. Jadi dilihat gitu ya, kemudian latihan gerak, ada perubahan posisi setiap 2 jam sekali gitu ya. Kemudian libatkan dan latih pasien untuk mengontrol perilaku sebelum ikatan dibuka. Jadi harus disiapkan, Pak. Ini Bapak suka tidak diikat seperti ini? Tidak suka, Bu. Misalnya kalau gitu ini akan dilepaskan, tetapi Bapak harus belajar dulu untuk mengontrol diri. Misalnya, ya belajar mengontrol diri dengan apa? Ajari tarik nafas dalam, istighfar, meminta dengan baik, menolong dengan baik, meminta dan memohon dengan baik, menolak, yang seperti itu. Dan harus menepati janji. Kalau tidak menepati janji akan saya ikat lagi ya Pak, gitu. Harus diomongkan seperti itu. Bila klien sudah dapat mengontrol perilaku kekerasan, maka
bisa dibuka. Nah, ini anak-anak, ini adalah metodenya ya. Coba Ibu ngajar di kelas, kita akan mempraktekkan ini. Ya, coba nanti praktekkan dengan orang rumah ya. Nanti Ibu akan share ini. Ya, Ibu share materinya. Jadi megangnya tuh seperti ini. Seperti seorang mau salaman ya. Jadi kalau yang ini tuh salah megangnya. Kalau kalian megang seperti ini bisa terlepas ini. Kalau megang seperti ini tidak lepas. Ya. Jadi gini ya. Gini lah pegang seperti itu. Ya. Untuk memegang 2 orang juga seperti ini. Nah, ketika mau diangkat juga 4 orang seperti ini. Kadang ada orang yang ngamuk dan perlu diangkat. Nah, seperti ini. Kelihatan ya semuanya ya. Gambarnya harus jelas ini. Karena ini bagian dari ini. Oke. Untuk materi pertama, ada pertanyaan? Anak-anak? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Belum Oke, ada, Ibu. Oke ya. Ada, Bu. Belum ada, Bu. Ya, siap ya. Nah, ini Ibu sekarang tampilkan. Sudah tampil anak-anak? Alur penanganan pasien di UPIP. Ya, ini yang Ibu bilang tadi. Kan kita harus memeriksa ya, kita harus menilai pasien itu kegawatannya sampai mana, kalau dia perilaku kekerasan sampai mana. Ya, namanya adalah, tolong di ini, siapa ini, Mbak Linda? Ya, mungkin bareng-bareng nih sama teman-temannya ya. Jadi di UGD itu ada namanya triase ya. Triase di sini namanya RUFA. Jadi rapid assessment di IGD di rumah sakit jiwa itu seperti itu, pakai RUFA ya. Nanti ada Ibu sharing RUFA-nya. Kalau nilai RUFA 1 sampai 30 maka dia akan masuk unit psikiatrik intensif gitu ya, atau UPIP namanya. Kalau tidak ya udah pulang gitu kan. Wong dia nggak berbahaya kok. Kalau masuk UPIP nanti dinilai lagi RUFA-nya 1 sampai 10 atau sampai 20 atau sampai 30. Dia akan masuk di ruang intensif 1, 2 dan 3. Ya. Nanti diulang lagi, diobservasi. Ya, terus seperti itu. Nah, proses keperawatan sama ya. Nah, harus ada pengkajian. Jadi pengkajiannya kadang pakai GAF, kadang pakai RUFA. Di Indonesia pakai RUFA. Ya. Ini adalah skala respon adaptasi umum. Jadi RUFA itu yang Ibu bilang tadi ya. Kemudian masalah keperawatan di psikiatrik intensive care itu ada perilaku kekerasan, ada waham, ada risiko bunuh diri. Kalau untuk teman-teman D3 ini tidak ya, tidak dipelajari gitu, tapi untuk psikiatrik tetap harus belajar. Kemudian ada ansietas berat ya sampai panik. Ada orang yang sampai berat loh. Saya pernah menemui dan dia curhatnya sama saya gitu ya. Tiba-tiba dia berteriak kencang dan menangis dan mengeluarkan semua unek-uneknya. Gitu. Ya itu sampai pada ansietas berat ya. Nanti kalau di pas bahasan ansietas di SGD kalau tidak salah kalian harus membahas ini lebih dalam ya untuk agar lebih baik lagi pemahamannya. Kemudian putus obat, orang yang putus obat ini kan kayak gitu ya, kejang-kejang, nggak jelas gitu ya, banyak sekali. Kemudian defisit perawatan diri ya, seperti pasien schizofren yang berseliweran di jalan itu ya, itu masuk ke gawat daruratan ya. Nah ini yang Ibu bilang RUFA. RUFA kita nilai dari pikiran, perasaan, dan tindakan. RUFA 1 sampai 10 itu intensif 1. Ya, pikirannya dia mengancam atau ada orang lain yang mengancam. Kemudian perasaannya dia marah dan jengkel terus-menerus. Ya, jadi kalau intensif 1 ini berat ya anak-anak ya, terus-menerus. Kemudian tindakannya dia terus-menerus mengancam orang lain secara verbal dan secara fisik. Komunikasinya juga kacau. Kita nanya apa, jawabnya apa. Itu udah intensif 1. Ya, intensif 1. Kalau intensif 2, ya, dia sama ya pikiran untuk intensif 1, 2, 3 sama-sama merasa ada orang lain mengancam.
ya, atau dia yang mengancam, ya. Kalau di intensif 2 marah dan jengkelnya tuh hanya seringkali, ya. Kalau intensif 3 sering banyak tenangnya, gitu ya. Mungkin kadang kita intensif 3 kali ya, kita gitu ya. Kebanyakan gitu ya. Kemudian tindakannya mengancam secara verbal tapi nggak ada kekerasan fisik. Komunikasinya juga kacau. Intensif 3 itu lebih baik ya. Hanya kadang-kadang aja mengancam secara verbal, fisik tidak ada. Ya, komunikasinya juga cukup kooperatif dan koheren ya. Diingat-ingat, ini akan keluar di ujian. Cie ya. Karena psikiatrik ini penting banget teman-teman, benar. Ya, dan ini kalau ibu sih suka banget belajar psikiatrik. Ibu dulu waktu kuliah S2 tuh sampai apa itu? Praktek di 3 hari 3 malam itu kayak camping gitu, nginep terkait dengan manajemen bencana ya. Baik psikiatrik maupun fisik ya, ibu pernah ikut latihan seperti itu. Seru banget, latihannya seru ya, tapi semoga nggak sampai kejadian. Nggak seru deh kalau kejadian ya, karena banyak faktornya. Pas latihan tuh seru, pas latihan wah naik-naik ke gunung gitu kan, ceritanya menyelamatkan korban bencana gitu ya. Termasuknya, maka kalau bencana alam gitu ya, kan ada orang yang kemungkinan kehilangan, merasa tidak terima, dia berteriak-teriak. Nah, itu adalah kondisi psikiatrik. Jadi jangan diremehkan. Sebenarnya ketika ada bencana, justru psikiatrik itu penting untuk masuk pertama. Kemudian ketika kondisi COVID juga sekarang ini juga kondisi bisa jadi kegawatan. Misalnya sekeluarga meninggal karena COVID, nyisain anaknya, wah itu juga harus ditangani itu. Ya, harus ditangani hal yang seperti itu. Nah, apa tindakan yang perlu dilakukan? Untuk intensif 1, kita harus mengendalikan secara verbal. Bisa dengan mengikat, ya, ikatan yang tadi atau seklusi gitu ya. Kemudian kita beri obat. Kemudian kalau intensif 2, ya, kita secara oral, ya, karena dia bisa diajak ngobrol. Kemudian latih secara fisik mengendalikan marah, tarik nafas dalam, begitu. Kalau intensif 3, ini yang paling ringan, ya, kita dengarkan keluhannya, kemudian cara latih juga, ya, cara apapun ya, secara spiritual juga, dan berikan juga obat, ya, kalau dirasa penting. Ya, ini kalau halusinasi anak-anak, ya, pikirannya itu dikendalikan. Kalau yang paling berat, ada orang kenapa kamu mau bunuh orang? Karena kayaknya pernah ada di kasus kayak gitu ya kan, di Indonesia banyak deh ya, di media juga ada. Di media itu juga ada, katanya saya membunuh orang ini karena ada suara-suara. Nah, itu jangan terlalu percaya dulu ya. Itu dilihat dulu benar nggak tuh suaranya. Ini kadang ada orang yang pura-pura gila gitu ya, sama kejadian kemarin gitu ya. Kalau teman-teman nonton di Instagram atau di mana gitu ya, David ya, ini ada Muhammad David. Kamu pakai baju seragam, Fit, kok putih? Iya, Bu. Wah, mantap ya. Pakai seragam ini kangen kuliah beneran nih David nih. Hebat David, keren ya. Ya, jadi kemarin itu penusukan ini ya, Ali Jabir ya anak-anak ya. Kemudian kemudian dia bilang bahwa pelakunya itu orang gila gitu ya, atau gangguan jiwa, nauzubillah min zalik. Masa setiap yang menusuk ulama itu ngakunya gangguan jiwa, ya nggak sih? Kalau yang lain nggak gangguan jiwa, nah itu dia. Itu perlu diselidiki gitu ya. Nah, apakah benar dia mengalami halusinasi? Ya. Kemudian pada intensif 3 masih bisa mengendalikan. Ya, ini mengerikan loh kalau dikendalikan oleh halusinasinya. Ya, gitu. Ini dia, tindakannya harus dilakukan. Ya, kalau intensif 1, dengarkan. Ya, jadi sama nih anak-anak, dengarkan. Jadi kalau ada orang yang gangguan jiwa, kita hanya perlu mendengarkan dulu, nggak boleh motong. Ya, nggak boleh motong. Kemudian yakinkan bahwa pasien dalam keadaan aman. Berikan psikofarmaka dan sebagainya. Ya, mirip dengan tadi. Ini waham kalian tidak belajar waham ya, bunuh diri tidak perlu. Ya,
Itu aja ya yang perlu dipelajari tadi. Nanti Ibu pilih lagi. Oke, just to know ya. Kalau bunuh diri, karena ini kalau bunuh diri kita juga perlu mengetahui. Nah, jadi kalau intensif 1 tuh terus menerus pengen bunuh diri, udahlah, nggak bisa, enggak harus bunuh diri, gitu ya. Ini biasanya lanjutannya dari orang keputusasaan, ya. Ibu kalau keputusasaan dia kalau lanjut dia akan depresi dan bunuh diri. Udah nggak ada jalan satu-satunya, aku harus mati dah gitu aja, gitu ya. Tindakannya ya mencoba terus, ya letalitasnya tinggi. Kemudian intensif 2 sering, ya. Kalau 3 kadang-kadang, ya. Jadi semuanya mainnya kadang-kadang. Kalau intensif 2 tuh mengancam bunuh diri. Awas ya kalau nggak gini aku mau bunuh diri gitu. Ada juga yang saya pernah baca itu anak muda ada aja ya sekarang diputusin terus kalau kamu mutusin aku minum baygon sekarang dan sebagainya. Wah, ini udah gangguan jiwa nih kayak gini. Ya, minum aja lu nggak apa-apa gitu ya. Nggak ya, jangan kayak gitu ya. Itu harus diatasi. Ibu kalau kayak gini auzubillah min zalik. Makanya jangan pacaran anak-anak. Kalau dapat pacar kayak gitu, wah mending putusin. Kenapa? Mengganggu. Ya, tapi sebelum diputusin karena nggak boleh ya kalau dalam Islam tuh haram. Ya dibantu juga dia agar sembuh. Ya kenapa sangat tergantung kepada kita gitu. Nauzubillah min zalik gitu ya. Kemudian kalau intensif 3 ini dia hanya isyarat bunuh dirinya. Isyaratnya seperti Ibu bilang tadi. Duh, aku kok di dunia itu seperti butiran debu misalnya. Ya. Mungkin aku kalau di akhirat seperti mutiara gitu. Jadi aku mau ke akhirat aja. Loh, itu harus disampaikan. Oh, mutiara gimana orang bunuh diri dalam Islam itu dosa gitu ya. Disampaikan baik-baik. Nah, ini rufanya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Kalau 1, wah harus diawasi tuh anak-anak, gak boleh ditinggalin. Kita lengah sedikit, mati nanti dia ya. Karena dia tadi Ibu bilang kreativitasnya tinggi. Ya, kemudian observasi. Ya, kalau misalnya terlalu tidak tenang, berikan aja obat. Kalau intensif 2, kita dengarkan. Ya. Ya, kemudian buat kontrak keamanan ya. Tadi seperti Ibu bilang. Kamu kalau kayak gini akan begini ya. Mbak Mas akan begini ya. Kemudian yang jelas kita harus mengerahkan dukungan sosial. Karena biasanya orang-orang seperti ini masih bisa diajak ngomong sama keluarga, sama pasangan dan sebagainya. Apalagi kalau punya masalahnya sama keluarga atau pasangan. Ya, itu harus kita islah ya kalau dalam Islam namanya, saling mendamaikan. Kalau intensif 3 sama mendengarkan dan latih. Kalau intensif 3 kita bisa melatih ya cara mengendalikan dorongan bunuh diri. Tapi kalau intensif 2 apalagi 1 udah nggak bisa tuh dilatih. Ya, ini panik, ini nggak perlu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak sampai sini? Belum ada, Bu. Oke. Belum ada, Ibu. Oke, siap, tenang. Ya, ini adalah manajemen krisis. Apa manajemen krisis? Situasi gawat darurat pada penderita gangguan jiwa. Ya, jadi khusus pada gangguan jiwa. Misal nih, kalian kerja di rumah sakit jiwa. Ada pasien gangguan jiwa, kemudian tiba-tiba dia gawat darurat. Itu namanya krisis, manajemen krisis. Ini definisi ya, kok definisi. Kapan gitu kategorinya? Misal kok pasien dalam keadaan labil. Jadi nih ya, orang-orang yang labil itu perlu di manajemen krisis. Wah, labil nih anak gitu ya. Katanya mau tobat gitu ya. Mau putus dari pacarnya. Tobat soalnya pacaran tuh haram. Lah kok balik lagi? Labil nih. Nah, itu harus di manajemen krisis ya. Ibu bercanda nih ya, tapi itu benar ya. Kemudian biasanya terjadi pada pasien baru ya, karena pasien baru itu kan belum bisa dikontrol, belum belajar ini dan itu, jadi banyak ya. Kemudian pasien yang kambuh, ya bisa. Kemudian pasien yang regimen terapeutik tidak efektif, maksudnya adalah copingnya tidak oke. Pasien amu, gaduh gelisah, putus obat, ya. Tanda gejalanya apa? Mondar-mandir, matanya tajam, shit, setajam silet, gitu ya. Kalau di ini, cik gitu, tajam, susah tidur, terus suka ganggu, teriak-teriak,
Ya, jadi kalau orang yang suka ganggu temennya, teriak-teriak, mata tajam, mondar-mandir, nah tuh ya. Itu harus di manajemen krisis sih. Kemudian dia memukul benda, menolak instruksi, membuat gaduh. Nah, apa peran perawat? Satu, kolaborasi medis ya, psikofarma. Kemudian restrain kalau diperlukan. Restrain itu tadi sudah Ibu tunjukkan ya anak-anak ya. Yang mengikat itu loh, caranya juga sudah ada ya semuanya. Kemudian pertimbangkan ECT. Ya, tapi ini ECT ini sudah tidak jarang ya dipakai lagi karena itu menyakitkan pasien. Ya. Kemudian monitoring kondisi pasien. Yang jelas pasien gawat darurat, pasien kritis semua harus dimonitor. Apa yang harus dipertimbangkan ketika melakukan manajemen krisis? Satu, keselamatan pasien lain. Jangan sampai kita menyelamatkan pasien dia, yang lain nggak terselamatkan gitu ya. Misalnya kena bacok dan sebagainya. Keselamatan kita sendiri. Kemudian keselamatan pasiennya dan lingkungan. Ini dia manajemennya. Manajemen krisis dapat terjadi setiap saat dan setiap waktu. Makanya perawat harus siap siaga, apalagi terutama yang di RSC ya. Ketika ada yang seperti itu maka harus monitoring ya. Karena apa? Tidak boleh sampai ada timbul korban. Nih, ini dia adalah prosedur penanganan kedaruratan psikiatrik. Harus sama dengan kedaruratan secara umum ya, ada leader di situ. Ya, dan harus dibentuk tim leader, kemudian harus ada petugas keamanan, kemudian lakukan pengekangan kalau perlu, pengekangan tuh restrain ya, atau tadi Ibu bilang pengikatan. Kemudian berikan tugas anggota tim untuk mengamankan anggota tubuh klien, misal nih ya, ada yang ngamuk misalnya ya di daerah bencana. Nah, harus segera bentuk tim, kemudian ada ketuanya, ada kepalanya, kita juga harus lapor pada keamanan setempat gitu ya. Kemudian nah itu pembagian timnya harus secara baik ya. Dan semua harus mengikuti arahan ketua karena semua dari ketua. Kalau ketua minta jangan dikekang, tidak boleh kita ngekang. Kalau ketua minta, wah ini harus dikekang nih, direstrain, diisolasi misalnya, ya lakukan sesuai instruksi ya. Dan yang terakhir, secara bertahap mengintegrasikan kembali klien dengan lingkungan. Lingkungannya seperti kita integrasikan. Itu ya. Nah, seklusi. Apa Bu seklusi itu? Seklusi itu adalah tindakan terakhir pada keperawatan. Ada dua. Satu, pengekangan secara fisik, seperti yang udah Ibu jelaskan tadi, pakai manset, pakai spray tadi ya. Kemudian yang kedua adalah isolasi. Pasien kita masukkan ke ruang khusus sendirian, di mana ruangan tersebut tidak berbahaya untuk pasien. Ini dia ya. Ibu kasih contoh lagi. Kamisol, ini namanya kamisol. Tak keluarin nanti ujian, oke? Okay? Nanti keluar ya ujian ya. Kamisol, ini manset ya, manset untuk tangan, kaki. Bisa juga pakai spray. Misal kita, kan misalnya kalau di masyarakat umum, misal kalian nih, nauzubillah ya, di tetangganya ada yang ngamuk gitu ya, kan nggak mungkin nemu kamisol kayak gini. Kalian pakai spray. Ya kenapa? Karena spray itu kan lebar. Jangan pakai jarit, sakit semua ya. Pakai spray, kan lebar tuh, dilebarin. Aku habis kuliah nih sama Bu Betty, aku akan menerapkan manajemen krisis misalnya. Ayo, aku tim leadernya, ayo kamu ambil spray. Oh iya nih, yang datang Mbak Rosita, aku percaya nih sama Rosita nih anak keperawatan nih gitu ya. Oh anaknya Bu Betty nih, walah langsung urusin gitu misalnya gitu ya. Nah, karena bisa jadi ini terjadi di mana saja. Indikasi pengekangan apa? Satu, amuk ya. Kemudian agitasi, ini berbuat gaduh ya. Kemudian ancaman ya, misalnya penolakan klien istirahat, makan, minum ya. Ataupun bisa juga permintaan klien. Ada memang orang yang sadar ya bahwa dia suka ngamuk gitu, kemudian dia meminta. Nanti aku kalau ngamuk udah aja ya, karena aku nggak sadar misalnya. Ini adalah matras anak-anak, non-locking dan restrain. Jadi ini bisa untuk membawa. Jelas semua ya gambarnya ya, karena ini harus jelas. Ya.
Ini juga, ini paling aman. Kalau di Indonesia agak susah mencari ini ya. Karena ini kan nggak melukai ya anak-anak. Kalau di Indonesia masih pakai yang kayak tadi. Diikat gitu. Kalau ini nggak melukai nih, lihat. Kayak jam tangan ya. Nah, kalau isolasi menempatkan kalian pada suatu ruangan ya, sehingga dia tidak bisa keluar tanpa izin gitu ya. Nah, ada apa di ruangan itu? Ruangan tertutup. Kemudian ada kasur tanpa spray. Bu, kok nggak ada dikasih spray, Bu? Kasihan ya, Bu, bau dong, dan sebagainya. Bahaya kalau ada spraynya. Kalau dia pasien bunuh diri, itu spray dipakai buat nyekek leher sendiri. Ya. Kemudian, harus kesempatan komunikasi dibatasi. Kenapa? Biar dia tenang dulu. Ya. Kemudian kalian harus memakai pakaian RS dari terpal yang berat. Kasihan ya, Bu. Ya, ini untuk keselamatan semuanya. Ya, harus dari terpal, Bu. Iya. Karena kalau bukan dari terpal yang nggak berat itu, wah itu bisa dilepas, dipakai buat bunuh diri dan sebagainya. Waduh, maaf ya. Ya seperti ini contohnya ya. ini adalah contoh. Ada ini ya, nggak pakai spray. Kemudian, kenapa harus diisolasi? Satu, ngamuk. Kemudian ada secara lingkungan tidak baik, ya. Ya, ini kontraindikasinya ya, atau tidak boleh diisolasi orang yang resiko tinggi bunuh diri. Kenapa? Loh, nanti bunuh diri karena sendirian. Ya kalau orang bunuh diri itu diisolasi, tapi kita harus ya ada di ruangan yang sama. Itu ya untuk menenangkan. Buat hukuman enggak boleh ya. Ya kamu saya hukum dulu di ruang isolasi, tidak boleh itu. Ini harus dievaluasi. Ya. Ini ya, ini nanti bisa dibaca ya. Perilaku yang dapat indikasi evaluasi yang baik atau positif. Ya. Jadi kita harus bisa melihat kalian saat marah seperti apa. Kemudian saat bangkit kemarahannya seperti apa. Ya, dan kalau kita mau berkomentar harus secara kritis. Ya. Kemudian kalian dia harus mampu mentoleransi marahnya. Orang marah boleh nggak sih, Mak? Boleh. Ya, boleh marah itu, tetapi kan tidak berlebihan. Ya. Misal apa yang boleh marah itu? Contoh ya, ini Ibu pakainya lagi-lagi Islam ya, karena pedomannya Islam ya. Kalau orang mencaci maki kita, kalau Rasulullah itu dia nggak marah loh, dia sabar loh, benar, karena balasannya jauh lebih baik. Tapi orang misalnya mencaci maki agama misalnya sebagai itu marah, tapi marahnya tidak mukul, gitu. Dia katakan kalau marah, gitu. Contoh misalnya anak kita, gitu ya, tiba-tiba sudah ada penjaganya misalnya, tiba-tiba keluar sendirian, lupa, lalai gitu ya, kita boleh marah, boleh tapi marahnya konstruktif. Jangan begitu ya, gini-gini gitu, ngasih tahu lah ceritanya seperti itu. Kemudian sudah ada konsep diri yang baik dan mandiri. Nah ini anak-anak contoh ruang isolasi yang baik, ya. Nih, lihat ya bak mandinya ya, cuma 30 cm ya enggak? Bu, kasihan Bu, kok nggak ada gayungnya gitu ya. Ya, karena khawatir semua itu potensi yang ada di dalam itu dipotensikan untuk bunuh diri. Kenapa cuma kecil ini? Karena ada pasien itu pinter ya, kalau mau bunuh diri dia nyemplung nih kepalanya doang di bak mandi ini. Nah, jangan sampai itu terjadi. Kita kecolongan namanya. Nah, ini dulu di Aceh ya. Aceh teman-teman tahu kasus tsunami tahun berapa itu? Bukan kasus sih, bencana ya. 2006 ya anak-anak ya. Ada lagunya nih. Tuhan, marahkah kau padaku? Cie, bagus ya suara ibu ya. Nah kayak gitu, itu lagunya. Coba kalian lihat di YouTube tuh banyak, ya Allah, ya Allah subhanallah, mengerikan sekali gitu anak-anak ya. Karena tsunami itu banyak orang yang kehilangan
saudara, rumah dan sebagainya, dan banyak yang gangguan jiwa, sehingga waktu itu ada rumah sakit, dibikin rumah sakit jiwa, bagus banget ya, dan itu jadi percontohan. Ya, ini adalah contohnya. Ini ruang untuk ngintip. Ya, ini juga kita bisa ngintip lewat sini nih. Apa ini anak-anak namanya? Kaca bun? Kaca cem? Apa David? Namanya David? David nih ngeliat ibu apa ngeliat apa ini? Kaca. Ini kalau di perempatan jalan kan ada ya, pertigaan juga ada. Ini kaca cembung ya. Jadi kita bisa melihat, memonitoring Iya, Bu. pasien, ya, dilihat di sini, oh kemana dia. Nah, seperti itu. Ya, bisa. Nah, oke, thank you. Oke, kita udah selesaikan 3 ya slide dari Ibu. Nanti Ibu merger dulu, nanti Ibu taruh di SIM ya. Ada pertanyaan anak-anak sampai sini? Stop share. Oke, ada pertanyaan. Cucu Paramida, Melviana, Ana. Tadi Ibu lihat ya. Cek anak-anak yang memperhatikan siapa aja ya, yang off, yang on. Ada pertanyaan? Ini menarik sekali. Baiklah, alhamdulillah anak-anak. Kalau ada pertanyaan langsung hubungi Ibu via WA juga tidak apa-apa ya. Kalau tidak ada ya tidak usah ya. Ibu welcome untuk kalian belajar kapanpun. Ibu akan bales ya, walaupun sehari kemudian misalnya gitu. Baiklah, karena perkuliahan kita udah usai, sharingnya tadi sudah baik sekali gitu ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika asyhadu Allah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Semoga ini berkah ya untuk kita semua ya anak-anak ya. Amin. 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 Ya Allah, amin. Amin. Anak-anak ya dikutuk. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.